Makanya dulu Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Bonang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Halo teman-teman online semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ainaya Salsabil, mahasiswi KKN MITDR ke-12 UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Di sini saya selaku host sekaligus perwakilan dari kelompok 16. Kami akan melakukan obrolan yang menarik bersama dengan narasumber kita tentang peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Narasumber yang kami hadirkan sangat kompeten di bidangnya, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Amin Farih MAG. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama, Dr. Kiai Haji Amin Farih MAG. Tempat tanggal lahir, Purwodadi 14 Juni 1971. Alamat di Permatapuri, Blok D 10, nomor 1 Ngalian, Semarang. Riwayat pendidikan SD di MI Purwodadi, SMP di MTS Purwodadi, SMA di Mantuban. Adapun universitas yang beliau tempuh, S1 di IAIN Semarang tahun 1998, S2 beliau di IAIN Semarang tahun 2000, dan S3 beliau ada di UIN tahun 2001. Kemudian, Pak Amin juga memiliki pengalaman organisasi. Yang pertama ada di PMII, kemudian di MA Ma'arif NU Jateng, kemudian di Pergunu Jateng, dan yang terakhir di MUI Kota Semarang. Saat ini Pak Amin sedang menjabat sebagai Wakil Dekan Visip di UIN Wali Songo Semarang. Itu dia teman-teman kurikulum vitae singkat dari Pak Amin Farih. Selanjutnya kita akan masuk ke topik perbincangan kita bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam, Mbak siapa? Nama saya Ainaya, Pak. Mbak Inaya. Pripun kabar ya, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Semoga Pak Amin beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah selalu. Baik Pak, saya langsung saja ingin mengobrol dengan Bapak nih Pak, terkait dengan tema yang telah saya sampaikan tadi, yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kata Wali Songo itu kan sudah tidak asing ya Pak di telinga sebagian masyarakat Indonesia, yaitu seorang wali, ada 9 orang, dan mereka itu menyebarkan agama Islam di beberapa kota Pulau Jawa. Nah, yang saya ingin tahu itu asal muasal dari kata Wali Songo itu sendiri bagaimana Pak? Dan yang disebut sebagai para Wali Songo ini siapa saja? Terima kasih. Ya, baik Mbak Inayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan KKN kelompok 16 ya. Kelompok 16 KKN Mandiri UIN Wali Songo Semarang. Jadi terkait dengan Wali Songo dan kebetulan universitas kita ngambil Wali Songo ya. Jadi kalau yang lain kan hanya UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Ampel. Tetapi semua wali ini diambil oleh UIN Wali Songo. Nah, asal muasalnya tentunya ini sejarahnya panjang ya. Jadi mulai abad ke-12 sampai abad ke-14 ya. Dan mulainya itu sebetulnya dari Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik atau Maulana Ibrahim itu yang ada di Gresik. Jadi Maulana Ibrahim ini termasuk yang paling sepuh sebetulnya. Karena Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ini adalah bapaknya Sunan Ampel, Surabaya ya, Surabaya. Dan bapaknya Sunan Gresik itu adalah Syekh Jumadil Kubro ini yang ada di Semarang. Jadi kalau berbicara Wali Songo, bapaknya kalau dalam bahasa Jawa itu dedengkotnya ada di Semarang, yaitu
Syekh Jumadil Kubro itu yang ada di Terboyo. Maka kalau Uin Wali Songo Semarang ini mengambil namanya Wali Songo Semarang ya pas karena bapaknya para wali itu ada di Semarang ya. Dan Syekh Jumadil Kubro ini dari Samarkand ya, Samarkandi ya, dari Maroko. Wakilah ada yang mengatakan dari Gujarat karena memang perjalanan mulai dari Maroko itu kan ada di Afrika ya. Jadi di Afrika terus perjalanan itu melewati Mesir sampai apa ke Gujarat yang itu nantinya ada pengambilan pernikahan di India, yaitu Azmat Khan, itu dari kerajaan yang ada di India. Itu adalah awalnya itu dari sana. Muncul disitulah yang pertama itu Sunan Giri ya, itu yang awal itu karena dibawa oleh bapaknya Syekh Jumadil Kubro yang ada di Semarang. Nah, lalu Raden Rahmat berarti Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini mempunyai anak dua yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kalau Sunan Bonang itu ada di Tuban, terus Sunan Derajat itu ada di Lamongan ya, dekat Paciran. Nah, terus berapa tadi? Jadi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang tadi, terus Sunan Derajat itu yang anaknya Sunan Ampel. Lalu ada lagi Sunan Giri. Sunan Giri itu juga masih saudara. Jadi kalau kita melihat ini kakek ya. Jadi kalau Sunan Gresik itu berarti kan kakeknya Sunan Bonang sama kakeknya Sunan Derajat. Itu bapaknya Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel ya. Ini juga punya kalau dalam bahasa Jawa Timurnya itu misanan. Kalau di sini ya masih keponakan ya atau jadi masih tunggal mbah yaitu Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu adalah anaknya Maulana Ishak yang ada di ini. Saya pernah di sana itu di Malaka, Malaysia. Jadi makanya Sunan Giri itu dikatakan sebagai samudra ya, Joko Samudra karena dia melalang buana itu. Ya, dan ini semuanya dari 5 ini semua ada keturunan kerajaan. Jadi terutama kerajaan yang ada di Majapahit, juga ada yang terkait dengan kerajaan di India, Azmat Khan itu ya. Nah, setelah itu dari 5 ini, itu semuanya ada di Jawa Timur. Ya, jadi mulai Sunan Gresik, Sunan Ampel, terus Sunan Giri, Sunan Bonang, sama Sunan Derajat. 5 ini ada di Jawa Timur. Selebihnya ada di Jawa Tengah, yaitu mulai siapa berarti Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu berawal dari Tuban. Ya, karena bapaknya Sunan Kalijaga itu kan termasuk bangsawan, Adipati Tuban ya. Jadi bapaknya itu Wilatekto itu ya. Makanya dulu Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Bonang. Nah, kalau yang 5 ini semuanya muridnya Sunan Ampel. Jadi mulai Sunan Giri, Sunan Gresik, terus Sunan Derajat, itu muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, ya itu ya. Jadi 5 ini ada keterkaitan nasab dan pendidikan. Nah, demikian juga yang Sunan Kalijogo ini asalnya dari Tuban. Nah, terus dia hijrah ke Demak, yaitu muridnya Sunan Bonang ya. Terus anaknya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ya, terus sebelahnya itu Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq, dan yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Mengapa ini dikatakan 9? Ya karena jumlahnya 9. Tapi bahwa wali yang ada di Jawa ini tidak hanya 9, seperti bapaknya mbahnya Sunan Ampel itu
apa istilahnya Syekh Jumadil Kubro itu kan justru pahlawan bapaknya wali. Nah, mengapa yang dipilih 9 ini? Karena memang 9 ini mempunyai kiprah di dalam berdakwah, terus kiprah di dalam pendidikan, berarti punya pesantren termasuknya, kiprah di dalam seni dan budaya, dan kiprah di dalam politik. Nah, 9 ini memang mempunyai peran yang penting di dalam berdakwah, berpolitik, berdagang, berpendidikan ya, dan sosial budaya dan seni. Maka dari 9 itu dikatakan sebagai wali songo. Lah yang lain gimana Pak? Yang lainnya masih banyak. Ya, yang lain itu walinya juga banyak. Seperti apa? Syekh Jumadil Kubro tadi, terus anak-anaknya apa? Sunan Ampel, anak-anaknya Sunan Kalijogo itu kan mempunyai peran penting di dalam dakwah Islam yang ada di Indonesia. Jadi ini kalau saya ibaratkan seperti madzhabul arba'ah, ya 4 imam madzhab. Mengapa imamnya hanya 4? Apa enggak ada yang lain? Ya ada. Karena 4 apa? Karena ini mempunyai kiprah yang kuat. Terus yang kedua itu mempunyai kitab yang terbukukan atau al-kutub al-mutabarah atau kutub al-mudawwan. Jadi kitab yang terkodifikasi sehingga 4 ini menjadi masyhur. Demikian juga Wali Songo. Yang lain ya punya peran, tetapi yang masyhur itu adalah 9 inilah. Yang mulai dari Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus itu ada di Jawa Tengah. Lah yang satu itu ada di Jawa Barat, yaitu Cirebon. Jadi muasalnya seperti itu Mbak Wali Songo. Lalu Pak, dari ke-9 wali itu bagaimana cara mereka untuk menyebarkan agama Islam? Apakah ada perbedaan di antara para wali? Jadi dari 9 ini dalam metode berdakwah itu sama, yaitu apa? Moderasi beragama. Maka di UIN Wali Songo itu mengambil moderasi beragama dari dari Wali Songo ini. Jadi dari sisi metode sama, cuma dari isi dan substansi itu berbeda. Ya, jadi seperti dakwahnya siapa? Raden Patah. Itu kan lebih kepada ke pesantren, ke pendidikan, ya. Terus bagaimana mengajarkan generasi-generasi itu menjadi pandai di dalam ilmu agama, mengembangkan pendidikan dan pesantren. Nah, berbeda dengan seperti Sunan Giri. Nah, Sunan Giri itu lebih kepada politik, ya karena beliau mempunyai kekuatan politik yang kuat. Maka ketika karena bapaknya atau mertuanya dari Sunan Giri itu kan termasuk dari sisi kerajaan Blambangan gitu ya. Jadi beliau mempunyai kekuatan, mempunyai power di dalam politik, sehingga Sunan Giri perjuangan di dalam politik itu kuat gitu ya. Berbeda nanti dengan Sunan Bonang ya, dia lebih ke seni, ke budaya ya, dan nanti beda dengan Sunan Kalijogo ya. Tetapi bahwa semuanya itu mempunyai perjuangan di dalam berbagai aspek ya, baik di dalam aspek politik, aspek dakwah, aspek perdagangan, aspek pendidikan, sosial dan seni. Nah, semuanya ini bagaimana Wali Songo itu mempunyai peran di dalam mengislamkan di Jawa. Di mana kita ketahui bahwa Islam di Jawa itu cara masuknya itu dengan akulturasi budaya yang sudah kuat pada waktu itu, yaitu Hindu dan Buddha. Seperti di Jawa Timur itu kan kental dengan adanya Hindu Buddha yang dibawa oleh Majapahit. Ya, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya. Terus kalau di mana Jawa Barat itu kan Siliwangi itu juga kebudayaan Hindu dan Buddha itu sangat kuat. Tetapi Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu pandai. Jadi tidak cara menawarkan itu dengan cara bagaimana biar simpatik oleh masyarakat. Dengan tidak cara mengkafirkan, dengan cara tidak menjustifikasi kalau tidak sesuai dengan Islam maka itu kafir, itu enggak.
Jadi dia lewat perdagangan, bagaimana pergaulan perdagangan. Dia lewat pernikahan. Ya, maka kalau kita lihat istri dari beberapa sunan-sunan itu adalah bangsawan semua. Jadi seperti Sunan Ampel itu bangsawan. Kalau anaknya berarti Sunan Bonang dan Sunan Derajat ya berarti bangsawan. Demikian juga Sunan Kalijogo bangsawan. Demikian juga Sunan Gunung Jati itu juga dari keturunan Siliwangi. Jadi memang kekuatan yang dimiliki oleh Sunan atau Wali Songo ini memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Cuma cara dia berdakwah itu dengan akomodatif dengan budaya yang sudah berjalan. Nah, gitu Mbak. Jadi akomodatif. Nah, Pak, dalam menyebarkan agama Islam ini itu dilakukan di beberapa pulau Jawa aja atau juga di seluruh wilayah Indonesia? Jadi sebetulnya di seluruh wilayah Indonesia ya, karena begini, seperti Sunan Ampel, itu kan karena dia di sana kerajaan Majapahit ya. Jadi ada sampai pada Sumatera, sampai pada santrinya itu ada di Kalimantan, ya di Sulawesi, itu juga termasuknya Sunan Giri, Sunan Gresik itu ya. Terutama di pulau-pulau besar ya. Jadi mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa itu yang besar. Jadi seperti Sumatera jelas karena seperti Sunan Giri itu kan di Pasai itu kan Aceh ya. Di Aceh itu seberangnya itu Malaysia. Malaysia di sana itu ada. Saya pernah di Malaysia itu di Malaka. Jadi Malaka Singapura itu ya. Jadi Singapura, Malaka, Aceh, Sumatera itu terus Jawa itu mempunyai hubungan erat terkait dengan pengembangan dakwah Islam lewat dari kerajaan-kerajaan sultan keislaman yang dikembangkan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri ya, Sunan Bonang. Nah, itu adalah mempunyai kekuatan jaringan nasional gitu ya. Sehingga bisa mengalahkan Majapahit, yang Majapahit ini kan termasuk kerajaan Nusantara. Jadi mulai Sabang sampai Merauke. Sementara Wali Songo dengan dakwah yang pandai seperti itu bisa merekrut Raden Patah. Itu menjadi mantunya siapa? Sunan Ampel. Jadi Raden Patah itu termasuk Sunan Ampel. Sementara ibunya Raden Patah itu juga ada kaitannya dengan Majapahit, ada kaitannya dengan kerajaan yang ada di India dan ada kerajaan yang ada di Maroko. Jadi istilahnya perjuangan dan dakwah Wali Songo ini tidak hanya di Jawa, tapi di Nusantara. Ya, jadi teman-teman sekalian, seperti yang barusan dikatakan oleh Pak Amin, para Wali Songo ini tidak hanya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tapi menyebarkan juga ke seluruh Nusantara. Begitu ya Pak? Ya. Lalu Pak, apakah para Wali Songo ini meninggalkan peninggalan sejarah yang ada hingga saat ini? Apa saja? Ya, jadi peninggalan Wali Songo pertama adalah pesantren. Ya, jadi pesantren itu adalah peninggalan Wali Songo. Jadi mulai dari Syekh Jumadil Kubro mempunyai anak Sunan Gresik, ya, itu mempunyai pesantren semua. Lalu dikembangkan oleh Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel ini mempunyai murid anaknya sendiri yaitu Sunan Derajat, Sunan Bonang, terus Sunan Giri. Nah, demikian juga Sunan Kudus ya dan Sunan Kalijaga itu juga nyantri dengan Sunan Ampel. Jadi pendidikan pesantren ini adalah warisan utama dari Wali Songo. Terus yang kedua adalah dakwah Islamiyah melalui madrasah, melalui masjid, melalui jamaah-jamaah itu adalah peninggalan Wali Songo. Maka kalau tradisi tahlil, ya ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, itu adalah peninggalan Wali Songo. Yang dulu pada masa Hindu dan Buddha itu memang ada semacam 7 harian, jadi ada hari ya. Nah, maka Wali Songo bisa masuk di situ. Ya, jadi bagaimana berkhidmah di dalam
dakwah Islamiyah, ngurumati orang meninggal, ngurumati orang nikahan, ya, ngurumati jamaah-jamaah itu adalah termasuk peninggalan Wali Songo, ya. Terus yang ketiga ekonomi. Wali Songo itu semuanya kan dari para pedagang itu. Jadi kalau kita melihat ada kampung Arab, terus ada kampung-kampung itu adalah kampung yang memang para wali-wali dulu itu berdagang, at-tijarah. Maka kalau kita ingin berkembang ya memang kita harus menggeluti di dalam masalah ekonomi. Nah itu. Nah, maka di dalam hal ini warisan ini melekat sampai sekarang. Buktinya apa, Pak? Jadi buktinya kalau kita melihat pemerintahan di Jawa ya, nasional termasuknya, itu kan mesti di situ ada masjid. Di situ ada alun-alun. Di situ ada pasar. Lihat. Nah, kalau kita lihat, jangankan kita di Jakarta dulu. Jakarta itu kan masjidnya Istiqlal kan. Di situ sebelahnya apa? Istana. Sebelahnya apa? Pasar. Pasar Senen itu. Wah itu kalau di semua kabupaten itu adalah mesti di situ ada masjid berarti simbol dakwah, ada lapangan berarti untuk pengajian, ngaji dan sebagainya, terus ada pasar. Ini adalah peninggalan Wali Songo. Ya, jadi ada ekonomi, ada dakwah dan ada pemerintahan. Ya, itu adalah termasuknya konsep peninggalan para Wali Songo. Dan yang tidak kalah pentingnya dakwah moderasi ini yang dikembangkan UIN termasuknya. Nah, Wali Songo itu adalah bagian dari tinggalan Wali Songo. Cara berdakwahnya itu dengan moderat, tidak radikal. Jadi semuanya hal-hal yang baik yang ada di Indonesia, terutama Jawa, Sumatera ini banyak yang menjadi peninggalan para Wali Songo. Nah, gitu Mbak. Ini mungkin untuk terakhir ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman online semuanya tentang bagaimana Pak meneladani sikap serta sifat dari para wali ini. Ya baik, terutama khusus mahasiswa UIN Wali Songo ya. Jadi UIN Wali Songo ini mengambil Wali Songo ini karena memang bapaknya Wali Songo itu ada di Semarang, yaitu Syekh Jumadil Kubro itu yang ada di Terboyo itu. Nah, suri tauladan yang perlu kita tiru bahwa yang pertama terkait dengan pendidikan. Jadi Wali Songo itu meninggalkan pendidikan pesantren. Maka pendidikan akhlakul karimah ya, ini adalah suri tauladan yang diberikan oleh Wali Songo. Dan ini sebagaimana warisan Nabi. Nabi itu kan pertama innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk akhlak itu yang pertama. Baru ilmu. Ya. Nah, ini yang yang salah sekarang di sini. Orang itu sekarang kan ilmu, akhlaknya ketinggalan. Karena apa? Ilmu itu sudah bisa dicari di Google, di HP-mu ya, di smartphone itu banyak ilmu di situ. Tetapi ini harus ada akhlaknya. Yang salah sekarang yang meninggalkan terhadap tradisi para Wali Songo itu adalah akhlak. Jadi ilmu sama akhlak itu harus kumpul. Nah ini yang suri tauladan yang harus kita tiru dari Wali Songo. Yang kedua, Wali Songo itu cara berdakwah itu dengan moderat. Jadi ada kolaborasi dengan budaya, ada kolaborasi dengan seni. Nah, kalau di dalam ilmu usul fikih itu namanya al-maslahah. Jadi ada yang namanya istinbat hukum itu al-istislah, maslahah. Ya, ada satu dariah, ya, ada al-adah. Itu semuanya diambil oleh para Wali Songo, yaitu dakwah dengan moderat. Nah, terus yang ketiga adalah berpolitik dengan siasah Islamiyah. Jadi para Wali Songo itu mempunyai siasah atau politik di dalam bagaimana mengembangkan Islam di Nusantara. Maka kata Imam Syafi'i itu kan asyasah juz'un min ajza'i syariah.
Jadi politik itu bagian dari ajza'is syariah, dari syariat. Maka kalau UIN Wali Songo membuka FISIP yang di situ ada prodi ilmu politik, ya memang ini peninggalan Wali Songo. Bahwa as-siyasah juz'un min ajza'is syariah, politik itu bagian dari syariat. Ya. Maka UIN Wali Songo membuka FISIP yang di situ ada prodi ilmu politik. Ya. Jadi pendidikan, dakwah, politik, dan yang keempat adalah ekonomi perdagangan. Ya, jadi perdagangan ini yang dikembangkan oleh Wali Songo ini adalah merupakan sumber untuk membiayai terhadap berjuang Islam ini adalah dari ekonomi. Maka mulai dari pendidikan, seni budaya, terus politik, ekonomi, ini adalah bagian dari peninggalan yang dilakukan oleh para Wali Songo. Dan yang kelima adalah pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi ilmu dan teknologi ini bagian dari yang harus dikembangkan peninggalan Wali Songo. Maka di situ ada ilmu falak, ada ilmu astronomi, ada ilmu kedokteran. Itu semuanya itu adalah suri tauladan yang diberikan oleh Wali Songo. Maka sekali lagi 5 ini yang harus dikembangkan oleh para mahasiswa UIN ya, para KKN termasuknya, dan umumnya masyarakat umum yang ada di Indonesia. Jadi Wali Songo itu mempunyai kontribusi yang kuat terkait dengan Indonesia ini ya, dari pendidikannya, sosial budaya, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Jadi itu 5 suri tauladan yang harus dikembangkan oleh mahasiswa UIN pada khususnya dan umat Islam Indonesia pada umumnya sebagai peninggalan Wali Songo. Baik, begitu teman-teman online sekalian, pesan dari Pak Amin. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang taat, hamba yang beriman, dan hamba yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Pak Amin, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan sedikit ilmunya untuk kami semuanya. Dan tak lupa terima kasih kepada teman-teman online semuanya yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan sekarang dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya selaku host. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.